Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 669. Boom, bang, masih ada suara guntur di dunia, tetapi dengan cepat dimusnahkan. Guntur dan awan menyebar, menampakkan bumi yang penuh bekas luka. Dunia ini, setelah baptisan petir, menjadi bekas luka, dan masih ada celah di ruang angkasa. Xianlun Tiandao menyetir. Ketika semua orang masih memikirkannya, Ye Chen telah menggunakan sihir roda peri untuk terjun ke lubang hitam di ruang angkasa. Segera, mereka yang menjawab bergegas ke depan, terutama yang kuat dari 3 kasus, dan mereka hanya mau mengkonfirmasi setelah Ye Chen meninggal. Ribuan orang tidak menemukan jejak Ye Chen dalam lingkaran di sekitar kehampaan 10.000 meter di bumi, jadi mereka berkumpul bersama, dan merasa lega setelah mengkonfirmasi kematian Ye Chen di bawah bencana. King Yun, lakukan beberapa gerakan kecil di masa depan. Orang-orang Zheng Yangzong memandangi leluhur mereka dengan muram. Sebelumnya, apakah King Yunzong mengejar gadis mereka? Keluargaku mengajarkan tidak ada yang baik, jika ada sesuatu, kamu terlihat bagus. Pria kuat Heng Yue juga menatap King Yunzong dengan dingin. Kalau begitu, lebih baik kamu meminta lebih banyak berkat. Leluhur King Yun mencibir, melemparkan lengan bajunya, dan membawa orang-orangnya pergi. Setelah mereka pergi, Zheng Yangzong dan Heng Yuezong bertemu lagi, karena orang-orang kuat Zheng Yangzong juga mengejar Yin Ziping. Jika mereka tidak tiba tepat waktu, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Bertarung, ditemani kapan saja. Pria sejati dari Tongsuan mendengus dingin, dan memimpin orang kuat Heng Yue pergi. King Yun dan Heng Yue, kamu akan dicaplok oleh Zheng Yang cepat atau lambat. Leluhur Zheng Yang mencibir, tidak perlu tinggal di sini, satu demi satu menginjakkan kaki di kehampaan sebagai pelangi. Itu Ji Ningsuang. Ketika dia pergi, dia tidak lupa untuk melihat tanah yang penuh dengan reruntuhan. Dia menyaksikan seorang jenius tak tertandingi mati di bawah momok surga. Entah bagaimana suasana hatinya sedikit rumit. Pria yang setengah mengganggunya beberapa kali dan pria yang menyelamatkannya dalam kesulitan beberapa kali meninggal seperti ini. Merasa agak sulit untuk berbicara. Ya, orang-orang tidak menangkapnya. Setelah 3 orang kuat itu pergi, mereka yang bekerja sama untuk menangkap Ye Chen juga pergi. Setelah mereka pergi, mereka yang menyaksikan perang juga pergi satu demi satu. Tidak ada pertunjukan besar untuk ditonton, dan mereka tidak masuk akal untuk tinggal di sini. Namun, untuk pertunjukan besar ini, bayaran yang mereka bayarkan tidak kecil, dan pada dasarnya mereka terluka. Banyak orang telah dipecah menjadi fly ash di bawah badai, yang benar-benar sedikit omong kosong. Saya bisa kehilangan hidup saya di teater. Segera, ada kedamaian antara surga dan bumi. Namun, Chu Selatan, Chu Utara, dan seluruh Dacu tidak tenang. Di bawah langit, kebanyakan ada desahan, bahasa lidah dan tanda seru. Sayang sekali bahwa jenius seperti itu di dunia sudah mati. Banyak senior tua menghela nafas diam-diam. Pelacur tak tahu malu seperti itu pantas mati. Banyak orang tidak lupa memarahi dengan marah. Seorang pelacur adalah pelacur, tidak tahu malu dan tidak tahu malu, tetapi orang yang menggantung seperti itu tidak dapat menemukan yang kedua di Dacu. Menurut pendapat saya, nama membunuh Dewa Qin Yu hanya layak untuknya. Seseorang terkejut. Aku berkata, dia akan baik-baik saja. Di kota kuno Qianqiu, leluhur keluarga Su memandang Hong Chen Sue berturut-turut. Ya, kartu giok jiwanya masih utuh, membuktikan bahwa dia masih hidup. Hong Chen Sue merentangkan tangan gioknya, dan batu giok jiwa emas muncul di depan semua orang. Surga dan bumi, hening. Di ruang gelap dan kesepian lubang hitam, Ye Chen, yang lumpuh, melayang di sana dengan tenang. Dia tidak dapat lagi melihat bentuk manusia, atau lebih akurat seperti genangan darah dan daging, tetapi untungnya, dia masih memiliki nafas, dan hanya nafas yang baik. Selama beku itu tidak memiliki jiwa, bahkan setetes darah dapat dipulihkan tapi itu hanya masalah waktu saja. Klik itu, segera, suara tabrakan tulang terdengar, daging Ye Chen yang hampir lumpuh dicekik dengan asap biru, luka sembuh pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang, daging yang rusak dan tubuh darah juga di bawah tubuh tandus, lagi melahirkan darah dan tulang baru. Gurun pemurnian jiwa. Sementara memperbaiki tubuh, dia mendengar bisikan Ye Chen, dan rahasia tertinggi penyulingan jiwa juga dioperasikan olehnya. Dengan cara ini, Xianhuo membantunya memperbaiki tubuhnya, Tianlei membantunya memperbaiki jiwanya, dan tubuh serta jiwanya terlahir kembali pada saat yang sama. Segera, satu tas penyimpanan terbang keluar dan menyebarkan sepotong batu roh, jumlahnya besar, sebanyak 20 juta, tidak ada aura di lubang hitam di ruang ini, dan ia kehilangan kontak dengan avatar, hanya saja minum suplemen ini dengan cara yang menyakitkan. Klik, segera,
Hampir 20 juta batu roh meledak, memancarkan kekuatan spiritual yang agung, dengan Ye Chen sebagai pusatnya, membentuk pusaran spiritual besar, yang dituangkan ke dalam tubuh Ye Chen melalui pori-pori besar tubuh Ye Chen. Pada saat ini, tubuh Ye Chen seperti lubang tanpa dasar. Paus menelan roh dan kekuatan spiritual, daging di bawah tubuh pemurnian tandus, jiwa di bawah jiwa pemurnian tandus, urat nadi dari 8 urat yang mencurigakan, dan anggota badan yang mudah rusak. Melompat ke puncak baru pada saat bersamaan. Waktu berlalu dengan lambat. Segera, dengan tubuh Ye Chen sebagai pusat, raungan terdengar. Lalu, 5 bayangan imajiner mengelilingi seluruh tubuh Ye Chen, yang merupakan semacam visi ilusi. Naga berputar-putar, harimau putih meraung, Phoenix mendesis, jalan ekstensi Xuanwu, dan desis unicorn. Selain itu, di atas Daluo Sending, ada suara surgawi yang terkait dengan jalan, di bawah baptisan surga, ia menjadi semakin luar biasa. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Ye Chen, yang duduk bersila, bangun. Namun, perubahannya masih besar. Tubuhnya yang rusak sama baiknya dengan sebelumnya, dan seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya, dan ada banyak penglihatan misterius yang muncul dan muncul. Membungkusnya, tubuhnya seperti pengecoran emas, tulang besi yang diperkuat, sangat sombong. Dengan ludah panjang udara basi, Ye Chen membuka matanya, dan 2 mata yang tajam melesat seketika, dan matanya menjadi sangat terkendali. Transformasi Nirvana benar-benar bagus. Sambil menggaruk lehernya dari satu sisi ke sisi lain, sebuah senyuman melintas di sudut mulut Ye Chen, dan dia merasakan kekuatan agung bergulung di tubuhnya, memberinya rasa senang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berpikir untuk dirinya sendiri, Ye Chen berbalik dan melompat, melihat sekeliling pada lubang hitam ruang hitam. Kali ini, Xianlun Tiandao menyelamatkannya lagi. Untuk waktu yang lama, dia tidak akan menggunakan teknik rahasia ini di bawah upaya terakhir, karena bahaya tersembunyi dari lubang hitam di ruang angkasa bahkan lebih serius daripada dunia luar. Kali ini, kecuali dia lumpuh, dia tidak akan berani memasuki lubang hitam di ruang angkasa untuk memulihkan lukanya, karena ada 3 orang kuat yang menatap ke segala arah. Jika dia tidak datang, dia akan mati. Jika dia masuk, ada harapan untuk hidup. Namun, keberuntungannya baik, dia tidak menemukan kekacauan lubang hitam di ruang angkasa. Jika dia menemukannya, dia akan dihancurkan menjadi abu terbang di tempat. Aku memasuki lubang hitam ruang dari celah di ruang. Kali ini aku pergi, aku tidak akan sampai ke Beihu lagi. Ye Chen merasakan dagunya dan tidak berani bergerak sedikitpun. Dia masih ingat terakhir kali, ketika lubang hitam di ruang angkasa bergerak kurang dari 30.000 kaki. Setelah keluar, karena pergerakan ruang yang berlebihan, ada perbedaan lebih dari 8 juta mil. Jadi kali ini dia belajar dengan cerdik, dan dia tidak bisa bergerak jika dia membunuhnya. Jika dia tidak bergerak, jaraknya akan berkurang. Itulah yang dia pikirkan, dan lubang hitam di ruang ini sangat berbahaya sehingga dia masih tidak bergerak. Xianlun Tiandao menyetir. Dengan kibasannya, pusaran muncul lagi, dan ia menghilang di tempat. Chapter 670. Malam itu gelap dan angin suram. Di tengah-tengah pegunungan yang sunyi, sesosok serigala jatuh dalam kegelisahan. Di bawah sinar bulan yang redup, dapat terlihat samar-samar bahwa itu adalah bayangan yang indah, mengenakan pakaian ungu, dikelilingi oleh dewa-dewa yang cantik, dan pipi yang indah, yang cantik di dunia. Namun, meskipun gayanya tak tertandingi, wujudnya tidak terlalu bagus, pakaiannya berlumuran darah, dan ada tanda darah di bahu batu giok. Pada saat ini, masih ada sinar cahaya, yang melarutkan esensinya, membuat luka tidak dapat menyembuhkan. Selama percakapan, dia memuntahkan darah, wajahnya memucat seketika. Di belakangnya, 3 sosok berwarna darah mengikuti dengan dekat. Di bawah sinar bulan yang redup, ada 3 orang berlumuran darah, yang terjerat dengan darah, dan tidak bisa melihat wajah mereka. Mereka hanya tahu bahwa mata merah darah mereka berlumuran darah, dan mereka tampak mengerikan di bawah malam. Itu adalah perjalanan yang berharga untuk menangkap tubuh kuno terpencil dan kembali untuk mengambil tubuh Tao. Ketiganya mengungkapkan 2 baris gigi putih satu demi satu, dan penampilan yang malu muncul. Nomor 5 di billboard, tapi tidak seperti itu. Siapa kamu? Wanita di Zi membeku, menatap dingin pada mereka bertiga. Ini, kamu tidak perlu tahu. Mereka bertiga tersenyum samar, memutar darah mereka dan perlahan berjalan menuju wanita berpakaian ungu. Tentu saja, pada saat ini, seorang pria dengan Jin Hui tiba-tiba muncul. Seseorang tidak tinggal diam, dan seluruh karakter besar berbaring di tanah. Kebetulan berada di tengah-tengah 3 jubah darah dan wanita berpakaian ungu. Orang ini, tentu saja, adalah Ye Chen. Produk ini baru saja keluar dari lubang hitam di luar angkasa, bisa saja tampan dan tampan. Siapapun yang ingin melangkah di udara akan menjadi buruk. Wow, segera, Ye Chen menyeringai dan menyeringai. Nak, pergi ke lubang hitam di ruang angkasa untuk giliran lain. Ye Chen baru saja bangun, dan kata-kata Taiksu Gulong terdengar di lautan para dewa. Atau dapat dikatakan bahwa Taiksu Gulong telah menunggu Ye Chen muncul.
Sekarang melihat Ye Chen melompat hidup-hidup, ini membuatnya lega. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menghindari berburu? Ye Chen terus menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Katakan saja, anakmu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu pasti aku, siapa aku, tapi aku. Ye Chen menggelengkan kepalanya biji melon dan akan mengerutkan kening, hanya untuk menemukan bahwa keempat mata sebelum dan sesudah menatapnya dengan aneh. Melihat ini, Ye Chen membeku. Sebelum itu, dia hanya berbicara dengan Taik Sugulong, tetapi dia tidak pernah menyadari bahwa ada 4 orang lagi. Lihatlah 3 lelaki berjubah darah dan perempuan itu lagi dengan pakaian ungu. Ekspresi itu benar-benar aneh. Mata aneh itu dengan jelas menulis kalimat seperti itu, dari mana asalmu? Hidup besar, oh hahaha. Ye Chen tersenyum malu, kesalahan yang hilang, matanya tidak terlalu bagus, lanjutkan. Berbicara, Ye Chen menyeringai lagi, dan berbalik untuk pergi. Berhenti. Segera, salah satu jubah darah dengan diam-diam menutupi matanya yang suram, sedikit menatap Ye Chen. Setelah melihat topeng hantu dan kata dahi yang dibawa oleh Ye Chen, matanya tiba-tiba meledakkan cahaya berapi. Qin Yu, seorang lelaki berjubah darah lain juga mengenali, dan juga berbicara, matanya sangat panas. Kamu belum mati? Lelaki berjubah darah ketiga membuka gigi putihnya dan tersenyum dengan sangat muram. Di bawah hukuman dewa kuno, tidak ada kematian. Di sini, wanita di Ziyi penuh kejutan, seolah-olah dia juga tahu apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, dan dewa pembunuh Qin Yu dikepung dan mati di bawah musibahnya sendiri. Kamu kenal aku? Ye Chen memandang keempatnya dengan terkejut. Tahu, tentu saja. Salah satu jubah darah tertawa lebih suram. Ye Chen tidak mengeluarkan sepatah kata pun, dan dia melemparkan kepalanya dan pergi. Tentu saja, tepat ketika dia akan mengangkat kakinya, sebuah tangan besar berdarah di belakangnya tiba-tiba menangkapnya. Saya juga membawa serangan menyelinap. Ye Chen telah melalui ratusan pertempuran dan seberapa cepat dia merespons, biasanya dia hanya menyerang orang lain, tetapi dia jarang diserang oleh orang lain. Di antara kilatan cahaya, dia tiba-tiba berbalik dan menghancurkan tangan besar berdarah dengan pukulan, dan kemudian memandang ketiganya dengan penuh minat. Aku berkata, aku tidak merekrutmu, dan aku tidak main-main denganmu. Dibunuh. Membunuh Dewa Qin Yu, itu tidak biasa. Salah satu jubah darah menjilat lidahnya, dan matanya penuh dengan keserakahan. Darah dari benda suci kuno itu benar-benar luar biasa. Jika tertangkap kembali, Tuhan akan bahagia. Aku awalnya ingin pulang dan tidur nyenyak, tetapi melihatmu tergantung di surga, aku pikir aku perlu membuatmu bahagia dan ceria. Ye Chen berkata, telah mengambil pedang naga, dan kemudian pergi ke pisau. Dia menghela nafas lega dan kemudian menyeka dengan lengan bajunya. Aku suka orang yang percaya diri. Salah satu jubah darah tersenyum samar. Saat berikutnya, dia muncul di depan Ye Chen seperti hantu, dan membaginya dengan telapak tangannya. Segera, raungan perkasa terdengar di antara gunung-gunung. Raungan ini membawa kekuatan guntur dan suara nyanyian naga, dan begitu mengerikan sehingga gunung-gunung dan hutan tumbang dan menjadi duduk. Puncak gunung retak. Lalu ada suara seseorang muntah darah. Melihat pemandangan itu lagi, orang yang menebas Ye Chen dengan satu telapak tangan sebelumnya tidak menebasnya, tetapi seluruh orang menjadi terpana, matanya menghitam, dan Venus penuh, dan pertempuran tidak stabil. Dia disalahkan karena mampu berdiri teguh, dia menyerang Ye Chen dari depan dengan kepura-puraan, dia tidak pernah berharap bahwa Ye Chen akan merespon begitu cepat dan hampir dikaum oleh naga gila Ye Chen. Berpura-pura memaksa juga modal, Ye Chen sudah menembak, dan sementara pria itu masih dalam keadaan pusing, dia sudah menusuknya dengan pisau. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan memotongnya. Kamu sedang mencari kematian. Pada saat yang sama, 2 orang lainnya dalam jubah darah sudah mulai, satu memegang segel besar dan yang lainnya menjepit tangan yang suram. Suara 3 percikan darah terdengar satu demi satu. Ye Chen memenggal kepala lelaki berjubah darah itu, tetapi dia juga terluka parah, dadanya ditusuk membuat lubang darah, dan seluruh tubuh suci dipukuli dan dideformasi. Dalam adegan seperti itu, tidak ada yang memikirkannya. Bahkan wanita berpakaian ungu di sampingnya tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen tidak memiliki pertahanan sama sekali. Anda yang memukul Anda, saya membunuh saya, berjuang untuk terluka parah, dan Anda akan menghancurkan seorang lelaki berjubah darah. Itu adalah alam surgawi. Wanita di Ziyi itu tampak ngeri, bagaimana mungkin dia tidak mengira bahwa seorang biarawan surgawi sejati memiliki kepala yang terputus secara langsung. Namun, di mana dia tahu, betapa sombongnya kekuatan tempur Ye Chen setelah bencana. Yang paling penting adalah bahwa tingkat jiwa Ye Chen adalah tatanan surgawi. Secara umum, dunia kuasi langit jarang tersentuh oleh sebuah catatan. Itu tidak tertahankan. Satu serangan langit naga gila meraung dan pria berjubah darah itu sementara pusing. Untuk membunuhnya, Ye Chen mengaku bahwa jika ada perang, dia harus menghabiskan banyak waktu dan upaya. Setelah semua, itu adalah seorang biarawan langit kuasi. Pada saat ini,
Orang yang paling menyedihkan adalah lelaki berjubah darah yang kepalanya dipotong oleh Ye Chen. Dia adalah penghinaan kematian dan kematian. Dia mungkin bukan yang terkuat di alam langit kuasi, tetapi dia adalah yang terlemah. Dibunuh di depan. Sialan. Dua orang lainnya dalam jubah darah sangat marah. Mereka semua beringas, darah mereka mengamuk, dan ada naga darah di sekitar mereka. Boom, bang. Keduanya sangat kuat, masing-masing adalah langit kuasi, dan semua paksaan bersenandung dalam kekosongan. Kedua gunung besar runtuh di tempat karena mereka tidak tahan tekanan mereka. Kenapa? Menakuti aku. Ye Chen mencibir, darah emas mengalir, cahaya ilahi emas meledak, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan kecemerlangan ilahi emas. Setiap helai sangat cerah, dan dia sangat menyilaukan dalam gelap. Bunuh aku. Salah satu orang dalam jubah darah sudah mulai, mengorbankan pedang pembunuh, dan menembus kekosongan sepanjang jalan, menekan Ye Chen ke dalam hatinya. Pedang ini baik. Ye Chen tidak menggerakkan kekuatan gaibnya, mengulurkan tangan emasnya, dan meraih pedang pembunuh berdarah di tangannya. Tidak peduli bagaimana dia berteriak, dia tidak bisa lepas dari penindasannya. Rusak. Dengan gambaran Ye Chen, roh instrumental dalam pedang pembunuhan dihancurkan di tempat, dan pedang pembunuh berdarah diubah menjadi tas penyimpanan. Namun, ia juga membayar harga untuk itu. Pedang pembunuhan itu luar biasa, itu adalah daging hegemonik tubuh suci kuno. Telapak tangannya menjadi berdarah, dan gas pembunuh yang menembus ke dalam tubuh masih mengamuk. Chapter 671. Selama pembicaraan, seorang lelaki berjubah darah telah menembak, tetapi itu adalah pot peleburan iblis berwarna darah, diperbesar dengan ukuran ratusan kaki, penuh dengan darah, dan sinar listrik berenang di atasnya, mengalir dengan sinar darah. Seperti air terjun berwarna darah, tekanannya sombong. Di tempat, Ye Chen dihancurkan untuk sementara waktu. Bawa saya. Ye Chen mendengus, dan Seng Sheng membuka penjara, lalu tangan emas mengepal, Kang Long, Dakian Longyin, mengguncang gunung dan banyak metode rahasia lainnya tercampur dalam sekejap, dan sebuah pukulan menembus kekosongan. Pria berjubah itu terbanting ke belakang, dan setiap kali dia melangkah mundur, dia menginjak kekosongan. Buka. Ye Chen, seperti binatang buas, mendobrak kehampaan. Bunuh. Dua orang dalam jubah darah sangat marah dan dibunuh ke arah Ye Chen dari kiri ke kanan. Perang segera dimulai. Bang, boom, kuang sial, hah. Kemudian, di malam yang sunyi, raungan seperti itu terdengar. Pertempuran tiga orang itu sangat besar. Di satu sisi, masing-masing dari dua orang dalam jubah darah itu seperti Shuro di neraka. Tembakannya adalah kekuatan magis dunia. Bersama-sama ia mengorbankan lautan darah. Langit yang bergoyang bergetar dan bergetar. Gunung-gunung tidak mampu menahan tekanan mereka. Runtuh. Di satu sisi, tubuh Ye Chen bersinar dengan cahaya keemasan, dan tubuhnya seperti gips emas. Dia memiliki luo sending besar di kepalanya, mengenakan baju besi langit, pedang Tyrannosaurus tangan kiri, cambuk tangan kanan, dan bintang emas. Untuk mengatakan bahwa lautan keemasan bintang-bintangnya menjadi sedikit berbeda kali ini, ada juga banyak penglihatan yang ditampilkan, Shenlong berputar-putar, Phoenix mendesis, macan putih meraung, Suan Wutuolu, Rain Kirin, berbagai penglihatan saling terkait, gambarnya cantik. Namun, meskipun gambar galaksi emas sangat indah, kekuatannya tidak lemah, secara langsung menghancurkan lautan darah lelaki berjubah darah, dan gemetaran dalam kehampaan. Boom, bang, bang, segera, perang meningkat, dan darah mulai mengalir, keemasan dan berdarah. Seorang pria bertarung melawan dua alam sok angkasa sendirian, tetapi dia masih di atas angin. Di bawah, wanita berbaju ungu itu tampak terkejut. Bunuh Dewa Qin Yu, itu benar-benar layak namanya. Saat dia terkejut, raungan dua pria berjubah darah terdengar di atas langit. Perawakan mereka memalukan. Mereka terus-menerus didukung oleh Ye Chen. Mereka begitu menindas di alam surga sehingga mereka dikuasai oleh dunia yang kosong. Itu bukan masalah rasa malu. Itu hanya rasa malu. Berseberangan, Ye Chen sangat berani, karena daging sombong dari tubuh kuno-kuno memungkinkan dia untuk menyerang saja. Di akhir perang, kedua kepala itu jatuh ke dalam kehampaan. Perang tunggal oleh satu orang memotong dua alam sok langit. Wanita di Zi itu ngeri lagi, dan kekuatan tempur Ye Chen jauh melampaui harapannya. Kemudian, Ye Chen, yang berlumuran darah dan darah, juga turun, begitu terpukul karena perang sehingga dia tidak berdiri dengan kuat ketika mendarat, dan hampir jatuh ke tanah. Berkat dua jubah darah, itu adalah alam langit kuasi biasa, jika mereka seperti debu merah dan salju, dia tidak takut untuk bertarung sendirian, dia adalah bahwa ia juga harus menggunakan Yin Ming untuk menunggu banyak kartu. Wow, setelah menstabilkan bentuk tubuhnya, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan mendorong biji melon, lalu memasukkan pil ke mulutnya. Setelah itu, ia mulai meraba-raba tiga orang berjubah darah, tetapi ia tidak pernah melewatkan sesuatu yang berharga, dan betapapun kecil lalatnya, itu adalah daging. Mereka baik untuk membawanya kembali ke Xiong Er.
Setelah ketiga harta jubah darah orang dibersihkan, Ye Chen menatap wanita itu dalam warna ungu. Namun, yang membuatnya terperangah adalah bahwa wanita di Ziyi menatapnya dengan waspada. Jika dia tidak terluka terlalu banyak, akan sulit untuk menggerakkan tubuhnya, kalau tidak dia akan melarikan diri saat bertarung. Apa ekspresimu? Ye Chen menatap wanita di Ziyi dengan aneh. Wanita berbaju ungu itu tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi masih memperhatikan Ye Chen dengan waspada. Apa ekspresi itu? Seluruh orang Chu tahu bahwa Anda suka mengikat orang. Setelah mengikat, cari seseorang untuk tebusan. Setelah menerima tebusan, Anda tidak akan dibebaskan. Apakah Anda harus berjaga-jaga terhadap orang yang tidak patuh itu? Aku orang yang baik. Ye Chen menarik hidungnya, dan kemudian dengan sadar mengambil tas penyimpanan wanita itu. Sekarang, ini hadiah. Wanita berpakaian ungu itu menarik napas dalam-dalam, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Apa yang bisa dia katakan, kondisinya saat ini, tanpa perlawanan sedikit pun, itu baik bahwa orang hanya menerima tas penyimpanan Anda tanpa menyakiti hidup Anda. Ngomong-ngomong, siapa orang-orang itu? Ye Chen membuka tas penyimpanan wanita itu dengan warna ungu, dan sambil mengintip ke dalam, dia bertanya, untuk membunuhmu, 3 kuas soskis dikirim. Lingkungan. Meskipun wanita berpakaian ungu sangat enggan untuk berbicara dengan Ye Chen, dia menjawab pertanyaan Ye Chen. Dari sudut pandang saat ini, dia harus menjadi orang berdarah. Garis keturunan. Mendengar 2 kata ini, masih menatap bayi Ye Chen, mau tak mau mengangkat kepalanya. Darah, disitulah awalnya. Berbicara tentang ras ini, mereka harus melibatkan Xuan Chen, leluhur pertama mereka. Perlombaan darah di masa lalu bukan hang biasa, kekuatan ini sangat kuat, menyebabkan bencana mengerikan di Dacu. Metode mereka jahat, mereka melahap darah, dan mereka sangat kejam. Adapun mengapa 3 leluhur, Xuan Chen, terlibat, itu karena suku darah ditekan oleh Xuan Chen. Pada saat itu, penguasa suci ras darah adalah alam sok angkasa nyata. Itu hanya 1 langkah lagi dari menjadi dunia celestial, tetapi keberuntungannya tidak bermoral. Dia pertama kali diangkat oleh 3 leluhur Xuan Chen ke surga. Itu juga ketika Xuan Chen naik ke surga bahwa ia memiliki daya tarik besar, bersatu dengan banyak kekuatan di Dacu, dan menekan dinasti berdarah. Setelah itu adalah jiwa naga kuno Taixu dan Chu Xuanzong besar. Sejarah ras darah bukanlah legenda. Ada catatan rinci dalam 3 buku rahasia. Adapun asal-usul ras darah, itu misterius. Saya hanya tahu bahwa ras ini adalah kuno-kuno dan umumnya tidak kuat. Para dewa pembunuh datang sebelumnya, dan para hantu datang setelah itu. Sekarang orang-orang berdarah juga telah terbunuh. Bagaimana perasaanku bahwa Chu besar ini akan membuat kekacauan besar? Ye Chen mengerang dan bergumam. Kekhawatirannya tidak ditargetkan. Yan Huang dan pembunuh Dewa Chao telah lama berduka, dan kebencian antara klan darah dan Dacu Xuanzong bukan lelucon. Kedua kekuatan misterius dan kuat ini dilahirkan kembali, dan mereka jelas merupakan saingan dari Yan Huang dan Heng Yue di masa depan. Apakah penindasan Yan Huang dari alam iblis? Istana hantu Kaisar Bulan ditekan oleh Raja, Raja-Raja menekan mantra, Raja Perang ditekan oleh alam suci, Raja Timur ditekan oleh iblis, dan Xuan Huang ditekan oleh pemakan jiwa. Di mana Chu tidak aktif? Jika itu masalahnya, itu omong kosong. Harus berbaring Heng Yue dengan cepat, dan kemudian menyatukan 3 kasus dan menyatukan Chu Selatan. Ye Chen berpikir sejenak, tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Hah? Sementara Ye Chen sedang merenungkan, wanita dengan pakaian ungu di samping menyemburkan darah, dan seluruh orang bergetar. Melihat ini, Ye Chen dengan tergesa-gesa mengorbankan kekuatan lembut untuk menstabilkannya, dan kemudian api abadi mencurahkan dan menerjang wanita dengan pakaian ungu untuk membantunya memperbaiki kekuatan misterius di tubuhnya. Terima kasih banyak. Wanita di Ziyi menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan 2 kata ini. Mengapa ras darah mengejar kamu? Itu harus menjadi darah roh Tao saya. Kamu, apakah kamu tubuh Tao? Ye Chen tiba-tiba terkejut, dan melihat ke atas dan ke bawah wanita ungu itu. Setelah melihat keakraban wanita ungu itu, wajahnya menjadi indah untuk sesaat. Aku adalah gadis Sang Yue di Dong Yue, peringkat kelima dalam daftar. Sangguan Hanyu. Wanita di Ziyi tidak bersembunyi. Sangguan Yuer itu milikmu. Ye Chen bertanya ragu-ragu. Adikku. Chapter 672. Saudara perempuan saya. Setelah mendengar 3 kata ini, sudut mulut Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berkedut, ekspresinya menjadi lebih menarik. Tidak heran saya dulu terlihat sangat akrab, suara seorang ibu, saudara perempuan saya, tidak bisakah saya mengenalnya? Apakah kamu kenal saudara perempuanku? Selain itu, Sangguan hanya mengerutkan bibirnya, tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu. Datanglah ke kecantikan, kembalikan tas penyimpanan Anda. Ye Chen memasukkan Sangguan Hanyu kembali dengan tas penyimpanan yang belum hangat. Lakukan sesuatu. Perampokan dapat dirampok ke saudara perempuan Sangguan Yuer. Jika Sangguan Yuer diberitahu, itu tidak akan berantakan di dunia. Di sini, melihat tas penyimpanan yang dikembalikan oleh Ye Chen Sai, ekspresi Sangguan Hanyu tiba-tiba terhuyung. Masalah apa ini? Ini bukan gaya Dewa Lubang Anda Qin Yu.
Tuan yang menerima tebusan tidak membawa pemilik, dan alasan mengapa ia mengambil semuanya kembali dan kembali. Bisakah itu direhabilitasi? Sangguan Hanyu menemukan alasan yang sangat bagus untuk ini. Saya tidak tahu apakah dia akan tahu jika pelacur di depannya telah melihat tubuh saudara perempuannya sebelumnya, dan akan membunuhnya di tempat. Keke, di sini, Ye Chengan batuk, dan telah memulihkan api peri yang menembus ke dalam tubuh Sangguan Hanyu, dan kekuatan misterius yang tersisa di tubuh Sangguan Hanyu juga sangat disempurnakan oleh api peri. Namun, wajah Sangguan Hanyu masih pucat seperti kertas, napasnya masih lemah seperti sebelumnya, dan darah hitam tumpah dari sudut mulutnya. Sebagai tubuh Tao, dia bisa meledakkannya dengan angin sepoi-sepoi. Melihat ini, Ye Chen sedikit mengernyit, dengan samar membuka mata Xianlun, menatap Sangguan Hanyu. Kutukan darah. Segera, dia bergumam, jelas melihat sebuah tanda merah tua di alis Sangguan Hanyu. Rune ini menyedot esensi darahnya dan menekan darahnya. Kekuasaan. Tidak heran, Ye Chen sedikit mengernyit. Terima kasih teman-teman karena telah saling membantu, kata Sangguan Hanyu, lalu berbalik sedikit, tetapi setelah mengambil tidak lebih dari 2 langkah, dia tersandung lagi dan hampir jatuh. Dengan kutukan darah, seberapa jauh kamu bisa pergi? Ye Chen akan memegang Sangguan Hanyu, dan kemudian menggunakan kekuatan lembut untuk memaksa Sangguan Hanyu duduk berlutut. Karena itu adalah saudara perempuan Sangguan Yuer, dia tidak akan melihatnya mati. Tidak menyimpan. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang kutukan darah, dia memiliki keterampilan yang sama dengan kutukan penyihir. Kutukan darah dalam tubuh Sangguan Hanyu jelas bukan kutukan darah biasa, dapat menekan kekuatan darah tubuh Daoling, menyedot esensi darahnya, dan menggunakan pantatnya untuk memikirkannya. Ye Chen dengan tegas, dalam beberapa hari, Sangguan Hanyu akan berubah dari tubuh roh misterius menjadi tubuh sampah. Di antara kata-kata, 2 jari Ye Chen telah disatukan, dan itu ada di alis Sangguan Hanyu. Apa yang kamu lakukan? Sangguan Hanyu berkata, dia akan bangun. Duduklah. Ye Chen berkata dengan suara yang dalam, sinar api peri telah memasuki hati Sangguan Hanyu. Meskipun Sangguan Hanyu masih ingin melawan, dia masih duduk di sana dengan tertib. Kata-kata Ye Chen tampaknya penuh dengan sihir, sehingga pada saat ini, dia tidak bisa melahirkan perlawanan sedikitpun. Ini sangat menyakitkan, bersabarlah, kata Ye Chen ringan. Sangguan Hanyu mengerutkan bibirnya, tetapi mengangguk, merasakan sinar api hangat mengalir ke tubuhnya. Dia merasa sangat nyaman, tubuhnya yang menggigil, seperti cahaya bulan musim dingin yang bermandi matahari rata-rata. Dia tidak kejam seperti dalam rumor. Bergumam, Sangguan Hanyu juga menatap Ye Chen tanpa sadar. Pria muda di depannya itulah yang menyelamatkannya 2 kali di paruh pertama tahun itu, dan kali ini yang ketiga kalinya, membuat sosok kurusnya merasakan rasa aman yang tak bisa dijelaskan. Untuk sesaat, dia melahirkan dorongan seperti itu, yaitu melepas topeng Ye Chen dan melihat wajah aslinya. Namun, ide ini hanya sesaat, jika dia berani melakukannya, dia mungkin terbunuh detik berikutnya. Segera, dengungan di benaknya mengganggu pikirannya, dan rasa sakit memenuhi seluruh tubuhnya secara instan, membuatnya gemetar kesakitan, yang merupakan rasa sakit di jiwanya. Mengapa orang-orang berdarah itu menangkapmu? Ye Chen buru-buru membahas topik untuk mengalihkan perhatian Sangguan Hanyu, karena selain dari ini, dia tidak bisa menemukan cara lain untuk menghilangkan rasa sakitnya. Mereka sepertinya mengumpulkan darah khusus. Mengetahui niat Ye Chen, Sangguan Hanyu sangat kooperatif. Kumpulkan garis keturunan khusus. Awalnya, tujuan mereka adalah tubuh suci kunomu yang sunyi, tetapi karena kematianmu, kau menempatkan tujuanmu padaku. Sangguan Hanyu berkata dengan jujur, kebetulan aku keluar dalam beberapa hari terakhir dan hanya berhasil dengan tipuan mereka. Tangkap aku. Ye Chen mengerutkan kening. Itu yang mereka katakan. Jadi menurutmu, apa yang mereka lakukan untuk mengumpulkan garis keturunan khusus? Ye Chen bertanya lagi. Itu seharusnya menjadi tujuan yang tak terkatakan, kata Sangguan Hanyu dengan rasa sakit, tetapi dalam dugaanku, mereka mengumpulkan begitu banyak garis keturunan khusus untuk menciptakan aliran darah lain yang lebih anti-alami. Lebih banyak darah di langit. Mata Ye Chen sedikit menyipit dan dia bergumam, apakah kamu tidak ingin membuat darah kacau? Berpikir untuk sementara waktu, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mencibir, darah kacau bukan perpaduan dari banyak pembuluh darah dapat dibuat, darah kacau nyata, yaitu semacam darah bawaan. Selama 2 atau 3 detik perenungan Ye Chen ini, Sangguan Hanyu mengerang lagi dengan menyakitkan, keringat menetes dari pipinya, dan tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Itu, aku, mengapa dahimu diukir dengan kata-kata kebencian? Ye Chen hanya ingin berbicara tentang topik lain, tetapi terganggu oleh kata-kata Sangguan Hanyu. Dia mengerutkan bibirnya, dan menyesal mengajukan pertanyaan ini, itu benar-benar ceroboh. Ini terukir dengan kesenangan. Hei, ayo tarik angin. Ye Chen tersenyum santai. Ini sangat berangin, Sangguan Hanyu berbisik sambil tersenyum, tetapi dia tidak berpikir begitu.
Meskipun dia tidak tahu apa yang dialami Ye Chen, layak untuk memastikan bahwa pemuda di depannya pasti orang dengan cerita, dan itu adalah kisah yang sangat tragis. Dia harus memiliki kebencian yang mendalam pada darah, jika tidak, dia tidak akan mengorbankan penghancuran dirinya. Kata-kata tetap waspada untuk diri Anda sendiri. Mau tidak mau Sangguan Hanyu memiliki sedikit perubahan pada Ye Chen di depannya, mungkin dia bersembunyi lebih pahit di bawah topeng. Di sini, Ye Chen telah menarik jari-jarinya, tetapi wajahnya tidak terlalu tampan, karena kutukan darah ini bukan sifat keras kepala yang biasa, tidak hanya menekan kekuatan darah Sangguan Hanyu, mengisap sperma darahnya, tetapi juga melahapnya. Dengan kekuatan jiwanya, yang paling penting adalah kutukan darah memiliki metode rahasia yang tercetak di atasnya, dengan paksa menghancurkannya, kehidupan Sangguan Hanyu tidak dijamin. Aku tahu kondisiku, Daoyo tidak perlu menyia-nyiakan usahanya. Sangguan Hanyu tersenyum, dan sudut mulutnya dipenuhi darah lagi. Aku hanya tidak percaya pada kejahatan. Ye Chen tersenyum sedikit, menekankan telapak tangannya di bahu batu giok Sangguan Hanyu, dan kemudian kekuatan yang kuat mengalir ke dalam dirinya, kekuatan dengan segel. Segera, darah Sangguan Hanyu disegel, dan bahkan Dan Hai dan jiwa disegel bersama. Dengan cara ini, kutukan darah dan kekuatan jiwa yang menyerap darah Sangguan Hanyu diblokir, dan meterai Dan Hai dan jiwa dan darah Sangguan Hanyu disegel, dan dia punya waktu untuk memperbaiki kutukan darah. Ini juga merupakan langkah yang tak berdaya, karena kutukan darah selalu menghisap, sampai dia memurnikan kutukan darah, Sangguan Hanyu akan menjadi sia-sia. Butuh sekitar 2 hari, luangkan waktumu, jangan khawatir. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Aku mengerti, masih akan sangat menyakitkan, tahan. Kata Ye Chen, menjepit jari-jarinya lagi, menunjuk alis Sangguan Hanyu, dan kemudian jejak api perih mengalir ke alis Sangguan Hanyu. Chapter 673. Segera, Sangguan Hanyu mengerang kesakitan, dan keringat dingin merembes dari pipinya yang pucat. Awasi hatimu, Ye Chen meneruskan suara itu ke Sangguan Hanyu. Sangguan Hanyu menghela nafas ringan, meskipun sangat menyakitkan, dia menghela nafas, kemudian menutup matanya sedikit, dan melihat ke dalam kutukan darah yang dalam di alisnya. Dia melihat jejak api perlahan membungkus kutukan darah perlahan. Mau tidak mau membuka matanya lagi. Di matanya, apa yang dilihatnya adalah wajah yang ditutupi topeng hantu. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah sejati Ye Chen, dia bisa melihat mata yang tenang dan gelap, menatapnya saat ini. Alis? Oh tidak, lebih tepatnya, menatap kutukan darah jauh di dalam alisnya. Apakah kamu kenal saudara perempuanku? Sangguan Hanyu masih berbicara, berpikir bahwa mungkin itu karena Sangguan Yuer, sehingga pemuda di depannya begitu tertekan untuk mematahkan kutukan darah untuknya. Aku sudah melihatnya beberapa kali, aku tidak terbiasa dengannya. Ye Chen tersenyum sedikit dan menjawab dengan santai, tidak tahu apa yang dia katakan tentang Zhao Guo hari itu, dan Sangguan Hanyu di depannya akan menjadi semacam reaksi. Kamu sedikit berbeda dari Qin Yu dalam rumor. Oh, apa yang berbeda? Ye Chen Rao memandang Sangguan Hanyu dengan penuh minat. Semua orang mengatakan bahwa kamu adalah manusia dan juga manusia. Sangat sulit diatur, kata Sangguan Hanyu dengan ekspresi aneh. Mendengar ini, sudut mulut Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berkedut. Hati nurani langit dan bumi, jika bukan karena Anda adalah saudara perempuan Sangguan Yuer, saya tidak akan mengembalikan tas penyimpanan kepada Anda, atau saya akan mengikat Anda, mungkin saya bisa menemukan tempat untuk menjual dengan harga yang baik. Selanjutnya, mereka terdiam. Di malam hari, seperti biasa, masih ada rasa sakit yang merintih dari Sangguan Hanyu. Dengarkan baik-baik, apa yang diketahui Ye Chen adalah membantu Sangguan Hanyu memecahkan kutukan darah, dan aku tidak tahu apa yang ada di dalam keduanya. Namun, Ye Chen berjalan dengan sangat hati-hati. Kutukan darah dalam tubuh Sangguan Hanyu sangat aneh dan keras kepala. Metode rahasianya juga tercetak di dalamnya. Jika Anda ingin memperbaiki dan memecahkan, Anda perlu meluangkan waktu. Tindakan agresif apapun dapat membuat Sangguan Hanyu sia-sia. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam keheningan, langit beralih dari malam ke larut malam, dari larut malam hingga subuh, dan dari subuh ke malam. Selama periode itu, dua orang yang duduk bersila tidak bergerak, tidak hanya Sangguan Hanyu, tetapi bahkan wajah Ye Chen sedikit pucat, dan mata yang lelah melintas di matanya yang dalam. Namun, upayanya tidak sia-sia. Suatu hari dan satu malam, misteri yang tercetak pada kutukan darah Sangguan Hanyu disempurnakan olehnya sedikit demi sedikit. Setelah misteri aneh itu retak, sisanya ditinggalkan. Jauh lebih mudah. Tangkap dia. Saya tidak tahu kapan, pikiran Ye Chen terdengar taik sugulong. Keluar. Ye Chen segera berteriak, kakekmu, biarkan aku pergi ketika kamu melihat seorang wanita, dan biarkan aku pergi ketika kamu melihat seorang wanita. Mengapa kamu sakit? Lihat ini, kamu tidak mengerti. Taik Sugulong memiliki kumis yang keras kepala, siapa yang membuat darah Ekaristi Arab harum? Nah, ini tidak membuatmu berkedip, Ekaristi Arab dan anak yang lahir dari tubuh roh Tao juga seorang kaisar yang menggantung langit.
Benar-benar palsu. Kapan aku berbohong kepadamu? Tetapi untuk segala sesuatu yang menyangkut kaisar, aku selalu kagum pada kaisar itu, tetapi kaisar itu adalah satu-satunya kaisar yang meninggal karena perang di kaisar ke-130, dan aku tidak akan membuat lelucon. Pertempuran, bertempur. Ye Chen membeku sesaat. Kaisar telah menutupi langit, bagaimana dia bisa bertarung sampai mati? Mari kita tarik. Tapi ini masalahnya, kata Taiksu Gulong, benar-benar penuh kekaguman. Dia berjuang sendirian untuk 6 kaisar yang eksotis. Dia diblokir di gerbang surga selama 800 tahun, dan tetes darah kaisar yang terakhir dikalahkan. Hanya dengan demikian kemuliaan generasi mendatang. 6 kaisar. Ye Chen gemetar. Kaisar Suangu, ingatlah dia. Dia adalah salah satu kaisar yang paling menakjubkan dari bangsamu. Yang terkuat adalah Kaisar Suanyuan, yang paling pendek umurnya adalah kaisar yang bertarung, hidup terpanjang adalah Kaisar Yan, dan satu-satunya yang mati adalah Kaisar Suangu. Ye Chen bergumam dengan suara rendah. Setiap kaisar surga, Taiksu Gulong mengatakan bahwa dia akan menyimpannya di dalam hatinya. Sekarang, untuk serius, gadis ini benar-benar baik. Pada saat terakhir, dia masih kagum dengan naga kuno Taigu yang hikmat. Pada saat ini, dia menggosok cakarnya dengan tersenyum. Yah, ini cukup bagus, kata Ye Chen, langsung memblokir pembicaraan dengan Taiksu Gulong. Siapa kamu adalah bijak untuk makan rakus. Mengingat 2 kali dia terlalu lama di lubang naga kuno, Ye Chen membuat keputusan awal, yaitu, setiap kali dia berbicara dengan wanita itu, dia akan memblokir belatung di muka, jika pria yang menggantung meminjam mulutnya untuk berbicara omong kosong, kemudian dia benar-benar melompat ke Sungai Kuning dan tidak tahu. Ternyata keputusannya masih sangat terkenal, karena Taiksu Gulong siap melakukannya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa proses mencocokkan pasangan adalah berpasangan. Proses rasa malu tidak penting. Yang terpenting adalah hasilnya. Newbie. Taiksu Gulong mengacungkan jempolnya secara langsung ke 9 avatar Ye Chen, dan kemudian berbaring di sana dengan beberapa mata yang gelisah, dan mata mereka berputar-putar, tidak tahu apa yang dipikirkan burung itu. Hah, saya tidak tahu kapan, Ye Chen memuntahkan gas keruh, dan menarik jari-jarinya dan peri api. Di tempat, Sangguan Hanyu pingsan, wajahnya pucat seperti kertas, dan keringatnya menetes, seperti yang baru saja dia selesai mandi, karena keringat, gaunnya dekat dengan kemejanya, yang memicu sosok halusnya. Sangguan Hanyu merasakannya juga, dan buru-buru menarik rok untuk membungkus tubuhnya sebanyak mungkin, dan sentuhan kemerahan muncul di pipinya. Ayo istirahat, ini akan menjadi mudah berikutnya. Ye Chen melirik Guang Hanyu, dan tidak bisa menahan batuk, dan kemudian dia mengambil jubah untuk menutupi tubuh Sangguan Hanyu. Wow, kemudian, dia mengulurkan pinggang malas dengan ganas, dan kemudian berbalik dan mengeluarkan Daluo Sending, tergantung di udara, dan ada api peri yang menyala di bawah. Kemudian, Ye Chen mulai menuangkan cairan spiritual ke dalamnya, dan melemparkan monster dengan tonik besar ke dalamnya. Dalam adegan ini, ekspresi Sangguan Hanyu sangat aneh. Dinding yang luar biasa ternyata adalah wajan besi besar untuk merebus daging, jadi itu memiliki perasaan yang sangat aneh. Tidak lama kemudian, aroma daging rebus mulai melayang di pegunungan. Sementara Ye Chen masih sibuk, dia memasukkan berbagai rumput luar biasa ke dalamnya, mencoba merebus produk yang bagus. Rasanya seharusnya enak. Taiksu Gulong, yang jauh dari dunia bawah tanah Zeng Yangzong, mau tak mau harus menggoyangkan hidungnya. Jika direbus dengan daging naga, rasanya akan lebih enak. Minumlah sup. Ye Chen mengabaikan wajah gelap Taiksu Gulong secara langsung, dan juga secara khusus menemukan mangkuk besar. Setelah mengisi mangkuk penuh, dia tidak lupa melirik Sangguan Hanyu. Kecantikan kamu tidak bisa minum. Tidak, jangan minum. Sangguan Hanyu menggenggam lututnya dengan tangan, tetapi perutnya menjerit. Meskipun dia adalah seorang beku, dia tidak makan apapun selama 10,5 bulan, tetapi pada saat ini danhai dan jiwanya dimeteraikan. Tidak ada bedanya dengan manusia. Kekuatan spiritual tas itu hilang. Mendengus. Segera, suara dengkur di perut berdering lagi, membuat pipi Sangguan Hanyu langsung memerah. Siapa dia? Dia adalah tubuh Taoisme, orang bijak dari keluarga Dongguan Sangguan, dan murid kelima Tian Jiao, yang seperti peri tanpa cacat, yang tidak pernah seburuk itu. Saat ini, dia menurunkan pipinya tanpa sadar, dan selalu ingin menemukan jahitan untuk diolah. Sekarang, jangan merahasiakannya. Pria minum afrodisiak, wanita minum kecantikan. Ye Chen datang memegang mangkuk besar. Meskipun dia sangat pemalu, Sangguan Hanyu mengambilnya, terutama ketika dia mencium aroma yang meluap, dan perutnya yang tak bisa dipercaya mulai bergumam dan mengerang, yang membuatnya sangat malu. Yah, ini sangat bagus. Sisi Ye Chen bergegas ke dading, tanpa menggunakan mangkuk, tetapi langsung menggunakan baskom besar. Adegan berikutnya jauh lebih hangat dan lebih tenang. Segera, keduanya duduk bersila lagi. Kali ini, Ye Chen rapi dan jelas. Tidak ada teknik rahasia pada kutukan darah yang menghalanginya. Dia tidak ragu, dan Xianhuo menyerang dan membungkus kutukan darah. Klik,
Saya tidak tahu kapan suara seperti itu berdering di tubuh Sangguan Hanyu. Kutukan darah langsung pecah di bawah pemurnian Xianhuo yang kuat, dan dia ingin melawannya, dan dipaksa keluar dari Sangguan Hanyu langsung oleh Ye Chen. Hah! Dalam jurang berdarah, ludah kabut darah tiba-tiba mendengar suara muntah darah. Karena kabut darah meresap, dan wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas, semua yang bisa dilihat adalah mata yang berkelap-kelip, dalam dan diam, tampak gelap dan suram di bawah malam. Itu bisa menghancurkan kutukan darahku, siapa itu? Kabut darah itu menutupi mata itu, hanya suara dingin dari semua orang dingin dan dingin. Di sini, saat kutukan darah pecah, Sangguan Hanyu Jiao gemetar, dan Shen Xia yang cantik segera menjerat tubuhnya. Dia penuh dengan kemuliaan, dan ada kekuatan yang membuat Ye Chen mengerutkan kening. Tubuh roh Tao benar-benar tidak biasa, Ye Chen berseru. Kutukan darah disempurnakan, dan segelnya terangkat. Seharusnya tidak ada masalah. Gumam, Ye Chen akhirnya melirik Sangguan Hanyu, lalu berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan dengan lembut. Setelah 1 jam, Sangguan Hanyu bangun. Pada saat ini, pipinya menjadi kemerahan, dan nafasnya sangat kuat, tanpa penindasan dan aspirasi kutukan darah, matanya menjadi jernih, dikelilingi oleh bayangan indah Shenhua, dan ada beberapa visi misterius yang saling terkait. Terlihat sangat luar biasa dalam kegelapan. Apakah kamu pergi? Aku melihat sekeliling tanpa menemukan sosok Ye Chen. Cahaya di mata Sangguan Hanyu redup, dan masih ada perasaan kehilangan yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Bunuh Dewa Qin Yu, akankah kita bertemu lagi? Di bawah sinar bulan, Sangguan Hanyu bergumam, dan akhirnya memandang hutan gunung, lalu sedikit berbelok dan menghilang ke dalam malam. Chapter 674. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Di atas kekosongan yang sia-sia, Ye Chen melewati langit dengan cahaya keemasan, dan masih ditutupi dengan jubah hitam. Tidak mungkin, gaun Qin Yu terlalu mempesona. Bukankah dia ingin dikenal begitu cepat sehingga dia masih hidup, dan dia selalu menyukai pria Yin, dan siap untuk memukul beberapa pasukan dengan kejutan. 3 jam kemudian, ia mendarat di taman kecil kota kuno. Saat ia berpikir, Zhou Ao dan Li Xinghun tidak lagi di sini, dan 80% telah pindah. Itu masih terlalu baik. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika Jining Suang telah dihapuskan sebelumnya, tidak akan ada kekacauan di belakangnya. Berbicara, dia berbalik perlahan. Segera, 2 sosok muncul di depannya, melihat dari dekat, tetapi Li Xinghun dan Zhou Ao dalam jubah hitam. Melihat keduanya, Ye Chen membeku. Kamu belum pergi. Pergi dan kembali. Zhou Ao menyeringai, tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Kamu tidak terlihat bodoh. Tapi yang membuat kami aneh adalah Zheng Yanzong tidak mengirim seseorang ke sana. Li Xinghun menggaruk kepalanya. Jangan mengirim seseorang ke sana. Ye Chen mengangkat alis dan tidak bisa menahan dagunya. Jangan Jining Suang tidak membocorkan ini ke Zheng Yanzong. 80% adalah. Itu benar-benar mengejutkanku. Ye Chen terus menyentuh dagunya, tetapi memandang Jining Suang secara berbeda. Zheng Yanzong tidak mengirim seseorang untuk mencari kota, yang menyumbang banyak faktor. Aku berkata, saudaraku, kami mendengar tentang kamu melintasi perampokan. Semua orang mengatakan bahwa kamu dicincang sampai mati oleh perampokan langit. Saat Ye Chen mengerang, Zhou Ao dan Li Xinghun menatap Ye Chen dengan ragu, bagaimana Anda bisa bertahan hidup? Petik 2, Blindly, aku harus membawamu ke medan perang, bagaimana mungkin itu berumur pendek? Ye Chen berkata, tidak lupa untuk menggelengkan kepalanya, dan kemudian secara narsis mengerutkan rambutnya, dicampur denganku, tidak pernah salah. Itu harus dicampur denganmu. Mata di mata Zhou Ao dan Li Xinghun tidak diragukan lagi. Selain itu, mari kita bicara tentang beberapa hari terakhir. Lebih dari 30 alam surgawi dan lebih dari 1000 alam kosong tidak menangkap Ye Chen, tetapi mereka juga dikejar oleh surga Ye Chen. Saya ingin bertanya, Dacu masih dapat menemukan biksu gantung seperti itu di alam yang berat. Yang paling penting adalah mereka mendengar bahwa gangster yang dibawa oleh Ye Chen bukanlah geng yang dapat dilintasi oleh orang-orang. Ye Chen dapat bertahan dalam situasi seperti itu sehingga dia sekarang hidup dan menendang. Sungguh potensi yang sangat besar. Bagaimana dengan yang lain? Ye Chen bertanya ketika mereka terkejut, mengatakan bahwa dia tidak lupa minum. Semua di kota kuno ini, hanya menunggu kamu untuk membawa kami keluar untuk berpura-pura. Zhou Ao dan Li Xinghun menyeringai. Aku suka mendengarnya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menyisir rambutnya lagi, sedikit pesona Chen Rongyun. Berkata, Ye Chen adalah orang pertama yang berbalik dan berjalan keluar, bawa orang-orang kami dan pulang. Oh, Zhou Ao dan Li Xinghun mengikuti, dan berjalan 2 langkah untuk tersenyum canggung. Yah, kamu membawa kami kembali seperti ini, Liu Yi dan Situ Nan tidak akan memukul kita. Jangan khawatir, beri nafas. Bintang-bintang cerah dan sinar bulan terang. Ini adalah sekelompok gunung, di kedalaman pegunungan, ini adalah kota kuno yang megah, orang Nanchu menyebutnya, Dong Yue Tiancheng. Dari kejauhan,
Dongyue Tiancheng penuh dengan kecemerlangan, dipenuhi dengan kemuliaan yang menyilaukan di antara gunung-gunung, itu seperti mutiara yang menyilaukan, itu tidak biasa dan besar, dan ada gunung yang menjulang di dalamnya. Seluruhnya dikelilingi oleh awan dan kabut, seperti gunung peri di bumi. Ini adalah keluarga besar keluarga Dongyue Sangguan, Nanchu. Pada saat ini, di hutan bunga, seorang wanita berpakaian putih sedang duduk di sana, berbaring di pagar, menyipitkan mata pada kelopak yang terbang di langit. Dia memiliki wajah yang luar biasa, tetapi wajahnya tampak sedikit bingung, dan angin sepoi-sepoi bertiup di rambutnya, menutupi separuh pipinya dengan rambutnya, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi menawan. Orang ini, hati-hati, bukankah Sangguan Yuer? Sudah setahun sejak kau pergi. Aku ingin tahu ketika Sangguan Yuer mengangkat pipinya sedikit dan menatap langit berbintang, berharap menemukan yang paling terang dan paling cerah. Ye Chen, kamu yang mana? Sangguan Yuer bergumam, dan mata yang indah itu menjadi kabur dan kabur. Meskipun kata-katanya lembut, kabut air di mata yang indah itu mengembun menjadi beku di bawah sinar bulan. Su begitu terpesona olehnya sehingga dia tidak pernah menyadari bahwa Sangguan Hanyu telah berdiri sedikit di belakangnya. Hai, melihat ini dari Sangguan Yuer, Sangguan Hanyu hanya bisa menghela nafas. Dia masih terlalu meremehkan keterikatan adik perempuannya, dan dia telah bertahan begitu lama, dia telah kehilangan jiwanya sepanjang hari, menjadikannya saudara perempuan yang tidak berdaya. Berpikir pada dirinya sendiri, dia masih melangkah maju sedikit dan menepuk bahu batu giok Sang Yuer dengan lembut. Yuer, memikirkannya lagi. Mendengar kata-kata Sangguan Hanyu, Sangguan Yuer buru-buru menoleh ke belakang, dan kabut air di mata yang indah menghilang seketika, menunjukkan senyum, tetapi tersenyum sangat jauh. Kakak, kamu sudah kembali. Setelah sekian lama, saatnya untuk kembali. Sangguan Hanyu membisikkan senyum dan duduk di samping Sangguan Yuer. Saudari itu pergi begitu lama. Apakah kamu memiliki cerita yang luar biasa selama ini? Ceritakan padaku. Tidak ada hal yang luar biasa, tetapi orang yang menarik bertemu dengan seseorang. Kata Sangguan Hanyu, seorang tokoh dengan topeng hantu di dahinya tidak bisa tidak muncul di pikirannya. Su begitu asyik berpikir sehingga seluruh orang tenggelam di dalamnya, memikirkannya, senyum kecil muncul di sudut mulutnya. Sepertinya adikku telah bertemu kekasihnya. Sangguan Yuer mengerjap mata yang indah dan pintar ini dan memandang Sangguan Hanyu dengan senyum. Yuer, jangan buat masalah. Pikirannya terputus, dan ada pipi Sangguan Yuer. Dia hanya sangat berbeda dari yang lain, dan tidak seperti yang dikabarkan. Setelah mengatakan itu, Sangguan Hanyu juga menatap Sangguan Yuer, dia masih mengenalmu. Kenali aku. Sangguan Yuer membeku, siapa? Qin Yu. Qin Yu. Sangguan Yuer menggaruk kepalanya, berpikir selama beberapa detik, sebelum melihat Sangguan Hanyu lagi, dia bertanya ragu, bunuh Dewa Qin Yu. Itu dia, kata Sangguan Hanyu, ekspresinya menjadi agak aneh. Aku punya tas penyimpanan dirampok olehnya, tetapi ketika dia mendengar bahwa aku adalah adikmu, dia mengembalikannya di tempat. Tapi aku tidak kenal dia. Sangguan Yuer tampak bingung. Mungkin dia telah melihatmu, kamu belum melihatnya. Itu tidak masalah, Sangguan Yuer tersenyum, dan mengerjap ke Sangguan Hanyu. Yang penting adalah, saudari, apakah kamu menyukainya? Apa? Aku hanya mengagumi kekuatannya, dia adalah pahlawan kelas dunia. Pahlawan dunia. Setelah mendengar kata-kata ini, Sangguan Yuer mengerutkan bibirnya, menatap langit berbintang lagi, dan mulai mencari yang paling terang dan paling terang. Ye Chen Ku juga pahlawan dunia. Chapter 675. Saat fajar, Ye Chen membawa Zhou Ao dan Li Xinghun ke kota kuno Qianqiu dengan ayunan besar. Penampilan Ye Chen segera menimbulkan sensasi di kota kuno Qianqiu. Di sepanjang jalan, itu adalah sepasang kekaguman, keheranan, dan kejutan. Alasan utama adalah bahwa gerakan Tuan Ye Chen mereka kali ini benar-benar terlalu besar. Dia memenggal putra suci Qin Yunzong dan mengikat gadis suci Zheng Yangzong. Dia juga menarik untuk meminta uang tebusan. Biarkan orang pergi. Hal yang paling menjuntai bukan ini, tetapi kekacauan yang ia berikan kepada lebih dari 30 langit sakti dan ribuan alam kosong dalam satu kengerian tunggal, mengejutkan seluruh Dacu. Yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa di bawah hukuman dewa kuno itu, penguasa suci mereka, dia kembali hidup-hidup. Hah? Dalam keterkejutan, seseorang mengetuk dan mengarahkan pandangan mereka pada Zhou Ao dan Li Xinghun. Dalam keadaan apa, bukankah para murid Qin Yunzong ini? Seseorang berkata dengan terkejut, mengapa Tuhan mengembalikan mereka? Sepertinya mereka semua berbakat oleh Tuhan, dan mereka tidak rendah dalam setiap bakat mereka. Tidak akan lama sebelum mereka menjadi kuat. Bagaimana perasaanku? Seseorang menyentuh dagunya. Ketika 3 kasus dibandingkan, Zhou Ao tidak mengganggu mereka untuk mempersulit Tuhan. Menurut pendapat saya, Tuhan membawa mereka kembali, dan terus perlahan melampiaskan ventilasi. Ini adalah kota kuno Qianqiu. Dengan sepasang mata yang terkejut dan bingung, Zhou Ao memandang dengan penasaran ke kota kuno Qianqiu. Kota kuno Qianqiu di mata mereka terlalu besar. 3 puncak gunung berdiri di kota,
masing-masing menjulang tinggi, dan masing-masing diselimuti awan dan kabut, seperti 3 gunung abadi. Selain itu, di sepanjang jalan, ada susunan juling di mana-mana, dari ukuran yang berbeda, dan jumlahnya umumnya tidak besar, mengumpulkan aura langit dan bumi, yang membuat aura kota kuno Qianqi sangat kuat. Kultivasi di sini pasti akan berbuat lebih banyak dengan lebih sedikit. Selain itu, mereka juga menangkap beberapa formasi hukum rahasia, yang jumlahnya umumnya tidak besar, dan nafas bukanlah bahaya biasa. Dalam lineup ini, tidak ada kelemahan di King Yunzong. Begitu menggantung, kerumunan berbisik, tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen memiliki latar belakang yang kuat di base camp Nanchu. Aku tidak memberitahumu, pertahanan kota kuno Qianqiu tidak lemah terhadapmu King Yunzong. Ye Chen menyeringai. Aku percaya itu. Bunuh. Segera, pembicaraan beberapa orang terganggu oleh lolongan serigala. Memalingkan muka, sekelompok idiot berteriak pada pria itu, dan pemimpinnya adalah Si Tunan, wanita jalang, yang juga yang paling keras, dan Xiong Er dan Xie Yun di belakang mereka juga mengikuti dengan cermat, hulala sepotong besar. Adapun target konyol ini, bukankah Ye Chen yang baru saja kembali? Oh tidak, lebih tepatnya, mereka adalah Zhou Ao dan Li Xinghun di belakang Ye Chen. Mereka hanya tidur dan mereka mendengar Ye Chen membawa Zhou Ao kepada mereka, masing-masing dipukuli dengan darah ayam, dan masing-masing dari mereka dibunuh oleh seorang pria. Menurut pendapat mereka, Ye Chen membawa Zhou Ao kepada mereka. Ini untuk memberi mereka udara. Melihat adegan ini, Zhou Ao dan Li Xinghun tidak bisa menahan kedutan. Meskipun mereka telah menebak adegan di mana mereka bertemu dengan Si Tunan lebih dari sekali, mereka tidak mengharapkan adegan seperti itu. Sepertinya musuh ketiga rival besar masih ingat. Keluar dari sini. Di sini, Ye Chen mengutuk, menyapu dengan tamparan, dan hulala terbang keluar area yang luas. Nima, Si Tunan bergegas, dan menyeka hidungnya dengan darah. Bawa mereka kembali, bukankah itu yang membuat boneka-bonekanya marah? Yang mana dari telingamu yang aku dengar? Ye Chen berkata lagi dan mengutuk, ini semua adalah talenta yang aku panggil balik. Jika talenta mengerti atau tidak, mereka akan memberiku istirahat dan tidak membiarkanmu bermain di langit. Main, bakat. Mendengar dua kata ini, Si Tunan memandang Zhou Ao dan Li Xinghun satu demi satu. Bukan hanya dia, tapi Xiong Er, Xie Yun dan Huo Teng juga berputar-putar di sekitar Zhou Ao dan Li Xinghun, masing-masing menyentuh dagu mereka sambil berbalik, dan mata kecil itu adalah pencuri. Pada titik pandang ini, Zhou Ao dan Li Xinghun semuanya tidak wajar. Terutama setelah melihat mata Si Tunan yang tidak normal, mereka merasa jatuh ke sarang pencuri. Dibandingkan dengan mereka, Liu Yi, Namong Yue dan Ni Feng jauh lebih normal. Broter Zhou Ao, jangan datang ke sini. Liu Yi menyeringai, tidak seperti perut ayam seperti yang diharapkan. 3 perbandingan besar, aku akan minta maaf karena menunggu di sini. Zhou Ao mereka mengangkat tangan. Semuanya muda dan sembrono, jadi mengapa repot-repot? Sekarang, ini adalah keluarga di masa depan, jangan tinggalkan itu sendirian. Ye Chen berdeham, itu perlu. Si Tunan menyeringai, terlepas dari keinginan Li Xinghun atau tidak, dengan satu tangan bertumpul langsung di bahu Li Xinghun. Pada saat 3 kontes, mereka berdua pada saat yang sama. Pendekatan naas Si Tunan, dia hampir muntah darah dari Li Xing. Bakat, aku semua berbakat. Xiong Er tidak berwajah dan tanpa kulit, memilih tubuh montoknya, dan meremas langsung ke tim Zhou Ao, dan bangga dengan ekspresinya. Namun, gambar ini tidak harmonis. Zhou Ao dan mereka semua ada di hadapan Yusu, satu-satunya yang berdiri di antara mereka adalah mempesona. Lihat mataku, aku tidak bisa menggantungnya. Xie Yun juga berlari ke depan, menunjuk ke matanya yang ungu, lebih bangga dari barang-barang Xiong Er. Menggantung, tergantung. Jangan katakan apa-apa, kakak melindungimu di masa depan. Huo Teng menepuk payudaranya, tapi itu adalah mata putih Si Tunan, milikmu, ini adalah yang terlemah. Apa yang sedang kalian lakukan? Jangan bicara, mudah untuk mengekspos IQ. Ini rumahmu di masa depan. Melihat kerumunan, Ye Chen tidak bisa menahan senyum pada Zhou Ao. Rumah. Mendengar kata ini, Zhou Ao mereka hanya merasa sakit hidung. Karena berbagai alasan, mereka dipaksa untuk meninggalkan King Yun, dan beberapa ditinggalkan oleh orang-orang Zhongmen. Akhir-akhir ini, mereka diburu oleh orang-orang di seluruh dunia, dan mereka hidup tanpa keamanan dan gemetar. Sekarang, ketika kembali ke rumah, mereka tidak dapat menahan perasaan aman dan hangat di hati mereka. Segera, Yang Dingtian dan mereka juga datang, tetapi mereka sangat gembira, karena bakat Zhou Ao tidak lemah bagi Liu Yi, mereka semua adalah bakat. Menurut pendapat mereka, Zhou Ao dan Huayun dari Zheng Yangzong masih berbeda. Selama 3 kontes, meskipun Zhou Ao dan Heng Yuezong mereka juga kesal, mereka jauh dari mencapai garis bawah mereka. Dibandingkan dengan mereka, Huayun dari Sekte Zheng yang tidak melakukan hal biasa, mereka masih ingat bagaimana Huayun mempermalukan Liu Yi dalam pertempuran antara Liu Yun dan Liu Yi. Adegan hari ini tidak bisa lebih baik. Zhou Ao,
Mereka semua adalah murid sejati King Yunzong sebelumnya. Bakat semacam ini dikumpulkan. Pada saat ini, orang-orang tua itu hanya bisa menghela nafas. Menyaksikan orang-orang kecil tak berujung yang bertarung di medan perang di masa lalu sekarang bersama-sama dengan cara ini, bagaimana mereka tidak bisa dipindahkan. Dengan mengingat hal ini, orang-orang tua menatap Ye Chen, yang berdiri di tengah-tengah kerumunan, dan mata mereka penuh kelegaan. Jika bukan karena pria kecil ini, mereka tidak akan tahu betapa menyedihkannya mereka. Chapter 676. Setelah menyaksikan Liu Yi dan Zhou Ao pergi, Ye Chen dan Yang Dingtian datang ke aula utama kota kuno Qianqiu. Oh, dewa kami sudah kembali. Punggung Ye Chen baru saja memasuki aula utama, dan ia mendengar suara lidahnya menghela nafas. Adapun, dewa, di mulut mereka, apakah itu membunuh atau mengadu, maka mereka tidak boleh saya melihat. Kamu, apinya ada di seluruh sungai, leluhur Su memandang Ye Chen dengan gemetar. Lao Qi, kata Ye Chen, tidak melupakan seluruh kerahnya. Ini salah perhitungan kali ini, kata Chu Lingyu, sengaja atau tidak sengaja, sambil memotong kukunya dengan santai. Kebanyakan salah perhitungan serius. Ye Chen tersenyum canggung, aku tidak berharap Jining Suang menerobos segelku, kalau tidak aku akan meninggalkannya sejak lama. Bisakah saya pikir Anda tidak tahan? Hong Cheng Sui berkata sambil merapikan rambutnya di depan cermin perunggu kecil. Katakan secara membuta, aku benar-benar ingin menyia-nyiakannya. Kami percaya bahwa bahkan mantan pacar itu berani mengikatnya dan menerima tebusan tanpa melepaskannya. Orang seperti itu dapat melakukan segalanya. Bagaimana rasanya kamu memarahiku? Ye Chen mulai berlari dengan garis-garis hitam di dahinya. Buta, bagaimana denganmu? Oke, ketika beberapa orang berbicara omong kosong, leluhur Tianzong masuk, ini bisnis. Dalam urusan bisnis, semua orang duduk tegak, manikurnya tidak pada manikur, cermin tidak lagi melihat ke cermin, saudari itu tidak lagi tersenyum, dan semua orang terlihat bercanda. Situasinya agak rumit, leluhur Tianzong menatap Ye Chen. Senior tapi tidak masalah. Bei Chu baru saja mendengar berita itu kemarin. Selain dinasti pembunuh, kekuatan misterius dan kuat mulai diam-diam bergerak. Nenek moyang Tianzong berkata, menurut informasi, seharusnya para hantu yang ditekan oleh Kaisar Tianfu di masa lalu. Nancu juga memiliki kekuatan misterius dan kuat yang lahir. Hong Chen Sui mengambil percakapan. Patut diakui bahwa mereka adalah keluarga darah yang ditekan oleh Chen Huang di masa lalu. Tidak mengherankan, Ye Chen menyentuh dagunya dan mengerang. Entah itu dinasti pembunuh, klan hantu, atau tempat perlindungan dunia bawah, klan darah adalah semua kekuatan yang sangat kuno. Kebangkitan kematian juga diharapkan, di sini. Sehari sebelumnya, saya juga menemukan 3 alam langit kuasi dari klan hantu. Kamu sudah mulai marah dengan hantu. Semua orang terkejut. Ini bukan itu intinya. Jari-jari Ye Chen memukul desktop dengan sangat ritmis. Intinya adalah kita harus melangkah untuk memenangkan Heng Yue. Situasi di Dacu akan berubah dengan cepat dengan munculnya banyak kekuatan dan ras teroris. Kita perlu mengumpulkan kekuatan yang cukup dalam waktu sesingkat mungkin untuk mengatasi perubahan yang mungkin terjadi kapan saja. Saya pikir sudah waktunya bagi kita untuk melawan Heng Yue. Zhong Jiang mengerang janggutnya, berita dari Istana Agung ke-9 telah tiba, dan pejabat tingkat tinggi Heng Yue telah mengirim orang untuk menyelidiki 3 mele. Hal yang sama berlaku untuk King Yunzong dan Zheng Yangsong. Zhong Zheng berkata, badai orang yang mengikat secara bertahap memusnahkan, dan perhatian mereka mulai ditarik. 3 kasus jarak dekat telah bingung, dan mereka juga sedang menyelidiki penyebabnya pada saat ini. Kalau begitu pergi berperang. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Hit langsung. Semua orang memandang Ye Chen. Tidak, Ye Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Pada saat itu, sebagai Qin Yu, aku akan secara terbuka menantang Yin Xiping di Chaoan Changyuan. Ditantang secara terbuka, semua orang mengerutkan kening, jika Anda bertarung seperti ini, identitas Anda yang sebenarnya kemungkinan besar akan kacau. Pada saat itu, 3 sekte, dan bahkan kekuatan utama di Nanchu dapat mengirim orang-orang kuat untuk datang. Konsekuensinya di sini, itu akan jauh melampaui kendali kita. Seni perang memiliki nama yang disebut, timur ke barat, atau dapat digunakan untuk menjelaskan pembangunan jalan dan kerahasiaan cencang. Ye Chen tersenyum. Yang saya inginkan adalah efek ini. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian kuartet. Yang terpenting adalah bahwa Tong Xuan adalah untuk Yin. Keamanan Xiping pasti akan membuat banyak pria kuat pergi. Heng Yue dapat dengan mudah bertarung tanpa mereka. Akankah Yin Xiping bertarung? Semua orang memandang Ye Chen. Ya, sebelum Ye Chen mulai berbicara, Yang Dingtian menyela, nadanya sangat yakin, kesombongannya jauh di luar imajinasi kita, jika tidak akan ada 3 perkelahian besar. Kata Paman Si. Ye Chen tersenyum, aku nomor 2 dalam daftar Feng Yun, dia nomor 1 dalam daftar Feng Yun. Tidak mungkin baginya membiarkan siapapun yang mengancam dominasinya bertahan hidup di dunia. Bahkan jika dia pergi, kamu begitu yakin bahwa 3 yang terkuat tidak memukulmu.
Aku memikirkan ini. Ye Chen mulai mengetuk meja lagi dengan cara yang berirama. Aku berani memastikan bahwa 3 pemain kuat tidak akan menembaki aku sampai Yin Xiping dan aku tidak memenangkan pertandingan. Terutama itu adalah King Yunzong dan Sekte Zhengyang. Tidak peduli sisi mana aku bertarung dengan Yin Xiping, hanya ada yang baik dan tidak ada salahnya bagi mereka, sehingga mereka akan saling menahan satu sama lain sampai aku dan Yin Xiping menang. Karena itu, kami akan cukup kuat untuk menjawabmu. Zhong Yan menarik napas dalam-dalam. Tidak perlu, Ye Chen melambaikan tangannya dengan lembut dan tersenyum, yakinlah, lebih dari 30 surga kuasi dan ribuan alam kosong tidak membunuhku, aku yakin untuk mundur. Ini bukan lelucon. Saya mengerti bahwa apa yang harus Anda lakukan adalah mengumpulkan semua kekuatan Anda dan mengambil Heng Yuezong dengan guntur saat saya berperang dengan Yin Xiping. Semakin sedikit korban, semakin baik. Untuk mengendalikan gedung-gedung tinggi yang tinggal di Heng Yue, dia mengendalikan seluruh sekte Heng Yue. Begitu dia berhasil, dia benar-benar menutup Heng Yue. Ingat, tidak ada yang bisa melepaskannya. Setelah mengatakan itu, Ye Chen memandang Yang Dingtian, Paman Si, Anda harus hadir hari itu. Saya mengerti ini. Yang Dingtian mengangguk sambil tersenyum, meskipun saya hanya diajarkan oleh Forehen, itu agak bergengsi. Belakangan ini tindakan Yin Xiping telah menyebabkan Heng Yue Tian menjadi marah. Kembalinya kami adalah harapan. Apa yang terjadi setelah penangkapan Heng Yue? Nenek moyang Su melirik kerumunan dan akhirnya jatuh pada Ye Chen. Tong Xuan mereka akan mengenali Anda kembali. Saya tidak tahu orang lain, penunjukan Tong Xuan tidak akan. Ye Chen tidak bisa menahan tawa, Anda harus tahu ini, Master. Dia adalah orang yang tidak pernah mengakui kesalahan. Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam. Dia mengakui bahwa dia tidak akan melakukan kesalahan, bahkan jika dia tahu dia salah, dia tidak akan mengakuinya, dan dia tidak akan mentolerir pemberontakan orang lain terhadap keagungannya. Jadi, bahkan jika kita mengambil Heng Yue, dia tidak akan mengenali keberadaan kita. Tao Xuanzhen berkata, mengenali kita sama saja dengan mengakui kesalahan. Tidak mungkin baginya untuk mengakui kesalahan. Bagaimana dengan leluhur Heng Yue yang lain? Leluhur Heng Yue, atasan Heng Yue. Apakah mereka akan mengenalinya? Jika mereka melakukannya, maka kita tidak harus memulai perang dengan mereka. Dibandingkan dengan Tong Xuan, beberapa master dan paman lainnya boleh mengatakannya. Yang Dingtian mengerang. Jika mereka tahu prestasi Ye Chen hari ini, mereka kemungkinan besar akan bersandar pada kita. Tidak semua orang keras kepala seperti Tong Xuan. Ye Chen dan Yin Xiping yang telah memuliakan Heng Yue sudah tahu. Itu benar. Realem Dao Xuan menyela, pada hari-hari ini, Yin Xiping melakukan apa yang dia lakukan, apakah kamu benar-benar tidak tahu? Paman Yin Xiping adalah tuan rumah Jiu Cheng, aku khawatir itu akan dihapuskan. Terus terang, Heng Yue sekarang menjadi air yang stagnan. Dalam kata-kata leluhur Tianzong, alasan mengapa Yin Xiping masih tersisa adalah karena Heng Yue tidak lagi dapat menemukan orang yang dapat bersaing dengannya, dan itu Ye Chen ketika dia kembali, dia akan memecahkan kebuntuan ini dengan kuat. Dibandingkan dengan Yin Xiping, Ye Chen lebih memenuhi syarat untuk menjadi komandan 3 pasukan bersenjata Heng Yu. Jadi, masalahnya tidak besar, semua orang tertawa dan penuh energi. Jadi, itu dia, bersiap-siap. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.